apa yang sudah menjadi visi yang telah dia presentasikan dan apa yang akan dia lakukan dalam rangka perubahan. Ya. Dalam kesempatan ini Pak Jari juga berkedudukan sebagai guru SD di SD Rantau Jaya. Dia akan memaparkan hasil dari visi ataupun hasil dari aksi nyata yang telah dia lakukan selama mengerjakan selama 3 mengenai visi dan gagasan perubahan. Untuk hemat waktu pada yang Muhammad kepada yang dulu atau sekarang Pak? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari aksi nyata saya menulisasi tiga. Kita Bapak Ibu, kita hadirkan ke depan. Bisa dilihat Bapak Ibu? Lanjutkan ya. Yang di depan itu ada foto fase kami di rumah Indah Widaya. Dan ada PT saya, Pak Dodi. Maaf Pak Dodi, fotonya agak itu kami fotonya dari foto-foto yang itu jadi foto itu fotonya kurang Pak Dodi, maaf. Lanjut ya. Untuk visi saya di sana itu visi waktu kemarin saya buat dan sudah di berubah-ubah akhirnya mendapat visi dan wujudnya menata didik yang berempat. Dari kata berarti itu beriman, bertakwa, berbudaya dan berintek. Mengapa saya menggunakan kata beriman duluan? Karena kalau kita ini tidak beriman, maka ilmu itu tidak akan ada gunanya. Maka beriman itu penting menurut saya. Makanya beriman itu saya letakkan di pertama. Yang berbudaya, berintek itu terakhir. Karena beriman itu saya penting bagi anak-anak kita. Karena dari kata beriman, maka dia itu patuh terhadap agamanya. Karena dari agama itu sudah ada ajaran kebaikan semua. Tidak perlu kita belajar tempat lain. Sebenarnya kalau kita sudah belajar tentang agama, maka semuanya ada di agama. Salah satunya kalau kita beragama Islam. Kita lanjut ya. Kemudian dari untuk prakasa perubahannya itu ada satu tentang berimannya yang saya buat, meningkatkan program pendidikan keagamaan dengan mengadakan kegiatan keagamaan seperti membaca doa sebelum atau sesudah pelajaran, sholat sunnah 2 berjamaah atau yasinan setelah Jumat, peringatan hari-hari besar. Hari-hari besarnya yang dalam bentuk itu hari-hari besar Islam. Kemudian sekolah juga bekerja sama dengan tokoh agama setempat untuk memberikan ceramah dan bimbingan rohani. Karena di sekolah saya itu bukan hanya satu agama, ada agama lain. Maka ketika pelajaran agama kami tidak mungkin mengajarkan agama Islam kan. Maka di sana kami biasanya bekerja sama dengan tokoh agama mereka untuk mengambil nilai agama Islamnya. Agama Islam itu ya, nilai agama itu tidak. Lanjut. Tahapan hasil nyata yang akan saya buat yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan dan refleksi. Untuk tahapan perencanaan, yang pertama saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Selaku pemimpin di sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih berpengalaman tentang program yang akan saya buat. Lanjut Pak. Satu. Tahapan pelaksanaan yang pertama mengimplementasikan prakarya perubahan yang telah saya buat dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan nilai keimanan dan akhlak mulia.
memperingati hari-hari besar Islam, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun ketika bertemu murid. Itu foto-fotonya. Karena musolanya kecil, maka kami di sekolah kami itu memakai halaman sekolah kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti sholat sunnah, duha, berdoa setiap hari Jumat. Kita lanjutkan. Selain kegiatan sholat sunnah, duha berjamaah yang sedang, kami juga memperingati hari-hari besar agama. Itu salah satu fotonya. Ya, selain itu saya juga membiasakan anak-anak untuk menerapkan 5M, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun setiap bertemu dengan guru atau teman-teman yang lain. Nah, itu foto-fotonya. Tahapan pelaksanaan sudah saya lakukan, yaitu menyambut siswa ketika pagi, bersalaman, dan mengadakan atau memperingati hari-hari besar keagamaan. Terlanjut, untuk tahapan refleksinya, saya mencari tahu kekurangan serta kelebihan dari kegiatan yang sudah saya lakukan dengan bertanya dan berdiskusi dengan pemimpin dan rekan sejawat, serta bertanya langsung dengan peserta didik maupun orang tua murid tentang kelebihan atau kekurangan dan juga hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan tersebut. Ya, terima kasih, demikianlah kajian yang telah saya buat. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan sedikit saja. Kita lanjut. Kasih aku dulu untuk pelajari yang banyak. Jadi pada sesi kedua ini sesi tanya jawab. Sebelumnya saya tawar sama dari kira-kira mau jawab langsung apa ditampung dulu? Oke, siap. Jadi 2 pertanyaan, 1 sesi ya. Pertanyaan nggak tahu masukkan yang pertanyaan. Satu pertanyaan, 1 masukan. Ya. Jadi pada sesi masukan ataupun kembali, silakan bagi teman-teman CDT yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan untuk Pak Jari. Silakan. Ada yang mau? Ayo Pak Fauzi. Oh, boleh.
semangat yang ditampilkan oleh Pak Jari itu persis sama dengan yang ada di sekolah saya, itu masalah visi. Dan itu kan yang pertama beriman dan bertakwa. Tetapi saat pelaksanaannya itu lebih dominan ke Muslim. Jadi kira-kira kalau di sekolah Pak Jari itu untuk anak-anak yang non Muslim itu apa aktivitas mereka pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan Muslim seperti itu Pak? Karena kebetulan di sekolah saya juga ada beberapa anak yang non Muslim. Mungkin boleh berbagi praktik baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami buka satu kesempatan lagi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan tentang lagi ataupun memberi pertanyaan. Silakan. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, saya megang ini seperti ini kebiasaan. Kebiasaan waktu corona. Jadi biar percikan air tidak sampai. Kalau dia lain lagi biasanya, saya tidak tahu. Oke, saya sendiri ya Pak. Jadi dari pemaparan tadi saya sangat terkesan dari tampilan itu pakai PD Pak ya, sudah bagus sekali. Tapi kalau boleh saya mau sarankan, tadi kan ada kalau mau kita boleh di bagian foto-foto ini Pak. Oh gangguan. Tadi kalau nggak salah saya lihat fotonya agak janggal ya Pak. Seperti orang tanpa kepala. Memang kalau disarankan bisa aja. Kalau boleh disarankan saya biar saya tidak horor Pak. Jadi diberikan foto yang lebih diberikan kepalanya. Menimbulkan pertanyaan dari saya, itu benar Pak Jari atau kepala sekolahnya? Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, masih masalah foto juga. Kalau lihat dari awal mungkin ada foto pasir, ada foto pengajar praktik dan sebagainya. Nah, kalau ada bagi saya Pak. Kalau ada yang tidak biru, tidak blur, itu akan lebih baik untuk ditampilkan di presentasi Bapak. Itu saja menurut saya. Sebenarnya saya tadi mau sampaikan lewat bisik-bisik saya, tapi maaf saya tidak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Suri. Ya, langsung saja kita tanggapi dari ya. Untuk pertanyaan pertama itu dari Bu Dery, ini berkaitan dengan visi Pak Jari itu sendiri mengatakan beriman dan bertakwa. Jadi dalam implementasinya itu banyak muslimnya Pak. Pak Jari sendiri tadi mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang non muslim juga. Bagaimana implementasinya agar penerapan beriman dan bertakwa ini setara? Silakan Pak. Terima kasih Bu Dery atas pertanyaannya. Untuk anak-anak yang berbeda dengan kita atau minoritas di sekolah, biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang sakral atau agama seperti sholat, ya sehingga mereka biasanya tidak ikut. Jadi mereka itu akan duduk di kelas, tidak ada kegiatan, tidak ada baca buku atau di perpustakaan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang menurut saya atau kami itu tidak terlalu sakral, misalnya peringatan hari besar sama anak-anak bersama gitu kan, mereka bisa ikut atau kami ikutkan duduk bersama supaya tidak ada perbedaan. Untuk pakaian juga setiap hari Jumat mereka pakai baju muslim seperti kita, jadi mereka itu tidak ada perbedaan untuk cara berpakaian. Mereka pakai jilbab atau perempuan, dan itu tidak dipaksakan. Bahkan saya pernah bicara dengan
pernah ada kelas 6, boleh tidak pakai jilbab? Tapi orang tuanya mengatakan tidak apa-apa Pak pakai jilbab, ya sama saja dengan orang. Kemudian untuk dari Pak Suri, terima kasih masukannya, nanti saya akan cari foto-foto yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Dan kalau foto-foto pasirnya tidak dapat, itu kan saya ngambilnya di WA. Ya, di WA kemudian saya screenshot dan keluar dari WA. Jadi foto-fotonya nanti kita cari yang bagus. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila kurang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih. Luar biasa itu kepada Pak Heri Akbar. Oke, terima kasih Pak Jari ya. Ini Pak Jari. Jadi sebuah visi perubahan yang akan kita terapkan itu, kalau boleh tahu, latar belakang Bapak membuat visi berempat itu landasannya apa? Pertama, Ya. Apakah kegiatan ini sebelumnya sudah berjalan, Pak? Sudah. Nah, begini, kita sebagai calon guru penggerak itu membuat visi prakarsa perubahan. Nah, landasan kita membuat visi adalah bermula dari kerisauan kita, Pak, terhadap kondisi permasalahan yang ada di sekolah kita. Nah, bisa saja latar belakangnya itu kita sebagai guru, pemimpin pembelajaran dalam kelas, mengapa ya akhir-akhir ini anak-anak itu kurang termotivasi untuk belajar? Atau mengapa ya saya melihat akhir-akhir ini kayaknya akhlak siswa itu sudah terdegradasi. Nah, sehingga berangkat dari itu, nah kita ingin mengubah situasi, Pak. Yang menurut kita kurang baik, bagaimana menjadi baik? Yang sudah baik, bagaimana konsisten untuk diterapkan? Nah, jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Nah, jadi bermula pada kerisauan Bapak sebagai seorang guru mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan Bapak ingin mengubahnya, gitu Pak. Nah, itu sekedar saran saja. Bagaimana mindset kita ini diubah pola pikirnya Bapak Ibu, bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan itu terkait permasalahan yang ada. Nah, sehingga nanti ukuran keberhasilannya apa? Apakah permasalahan itu Bapak sudah menemukan solusinya dan terjadi perubahan yang lebih baik kepada kondisi yang sebelumnya Bapak disangka tersebut. Nah, ini sekedar saran saja Pak. Saya melihat bahwa Bapak berupaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada poin pertama, yaitu siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, perlu diketahui akhlak itu ada 3, Pak. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak murid antar sesama murid dan guru, dan akhlak murid terhadap lingkungan. Nah, lingkungan kelasnya, lingkungan taman. Jadi siswa kita harus berakhlak terhadap itu juga, gitu Pak. Nah, jadi intinya di sini saya melihat Pak Jerry ingin akhlak siswa itu baik kan. Nah, dilakukanlah program-program yang melandasi setiap kegiatannya itu dalam upaya penguatan iman dan takwa murid. Nah, ini sekedar saran juga Pak. Bagaimana caranya untuk meningkatkan akhlak siswa? Bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, melalui keteladanan. Bapak sebagai seorang guru harus menjadi contoh bagi siswanya. Karena guru itu digugu dan ditiru. Nah, jadi penerapan Bapak, praktik Bapak di sekolah mencerminkan keteladanan bagi seorang murid. Saya mau tanya Pak Bapak merokok? Tidak, alhamdulillah. Nah, karena siswa itu akan meniru gurunya. Kalau bulan asap rokok gurunya,
tertular saudara. Nah itu. Nah, jadi sebisa mungkin Bapak posisikan diri sebagai seorang guru. Saya sangat sepakat sekali tidak merokok di lingkungan sekolah. Kemudian melalui pembiasaan senyum, Pak. Nah, yang pertama itu senyum dulu, Pak. Senyum dulu. Kita ketemu siswa senyum. Nah, ibarat kita itu seperti semut lah. Nah, bertemu dengan sesuatu rekannya, dia senyum dulu, salam dulu, bertemu, berbicara dulu. Nah, itu yang kita biasakan kepada siswa. Kemudian membiasakan berdoa. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa senantiasa Bapak berikan nasihat. Nasihat kepada murid-muridnya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Nah, itu refleksi kita juga, Pak. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang mulai agak marah kan, bacakan dulu, Pak. La taqdab walakal jannah. Nah, berarti Bapak sudah menerapkan pembiasaan budaya positif dengan memberikan nasihat-nasihat seperti itu, Pak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga untuk akhlak itu agar baik, bisa dalam bentuk hukuman, Pak. Tapi hukuman kalau bisa jangan fisik, Pak. Nah, bagaimana kita menyadarkan siswa, kita melihat ada yang menyimpang perilakunya itu menjadi baik lagi akhlaknya dengan yang memberikan hukuman tapi hukuman yang positif bagi mereka, gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Itu sekedar saran. Mudah-mudahan Bapak konsisten menjalankan visinya dan sekolah ya bisa membawa perubahan. Oke, silakan dulu. Oke, Bapak Ibu, perjanjian kita jam 10:30 kita lanjut pada materi berikutnya. Sekarang masih jam 10:10. Apakah masih ada lagi yang ingin mempresentasikan? Kayaknya yang gini, Pak Ede, kayaknya yang CKB saja belum, gitu. Nah, jadi CKB dulu udah dua ya. Nah, nanti Pak Ede kesempatannya di sesi berikutnya ya, Pak Ede ya. Oke. Kira-kira Pak Rifki siap? Oke, Pak Rifki. Minta bantu moderatornya, Ibu Resi. Ya, oke. Ini mic-nya yang saya serahkan ke Bu Resi. Dari Pak Resi. Kalau misalnya langsung baik apa-apa, kalau usah dipresentasikan, Bapak yang ngomong baik. Kan udah dapat intinya kan? Mau dapat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Rifki akan menyampaikan aksi nyatanya pada modul 1.3 yaitu visi keluarga. Kepada Pak Rifki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky akan membahas visi guru penggerak, yaitu
Yang pertama, tujuan pembelajarannya, CGP mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Lalu latar belakang dari pemandangan filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala berat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu sebagai guru penggerak, saya harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan visi guru penggerak dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Sebagai calon guru penggerak, saya merumuskan visi murid impian di masa depan serta prakarsa perubahan, yaitu visi guru penggerak saya mewujudkan murid yang religius, mandiri dan kreatif melalui penerapan pembiasaan baik dan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Prakarsa perubahannya menerapkan pembiasaan baik dan pembelajaran inovatif yang menyenangkan untuk meningkatkan belajar kemandirian dan kreativitas murid yang berlandaskan akhlak mulia. Lalu tahapannya perencanaan, pelaksanaan, lalu refleksi. Perencanaan saya pada tahap ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah rekan sejawat terkait strategi penerapan yang akan dilakukan. Lalu pelaksanaannya pada tahap ini saya mengimplementasikan prakarsa perubahan yang sudah saya rencanakan dengan tahapan kerja. Ambil pelajaran dari mimpi, gambarkan rencana dan atur eksekusi, yaitu kegiatan pembiasaan di sekolah yang dapat meningkatkan nilai religius, mandiri dan kreatif. Sebelum melakukan pembiasaan, kita melakukan berdoa sebelum dan sudah belajar dan menambahkan doa orang tua pada setiap awal belajar. Lalu pembiasaan baik menerapkan metode 5S, senyum, sapa, salam dan santun, dan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan ialah memanfaatkan potongan pipa sebagai media pembelajaran yang bervariasi dan para murid membawa sendiri bahan potongan pipa itu untuk melatih kreativitas dan kemandirian. Lalu selanjutnya menerapkan ice breaking di celah-celah pembelajaran saat pembelajaran berlangsung, menggunakan media elektronik untuk menumbuhkan minat belajar pada murid. Lalu yang terakhir refleksinya, pada tahap ini saya mencari tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam hal melakukan visi prakarsa perubahan agar dapat memperbaiki pada masa selanjutnya. Lalu kritik, saran dan masukan dari rekan sejawat serta juga akan saya terima dengan hati yang terbuka demi perbaikan diri saya mendatang. Sekian, terima kasih saya berikan kepada saudara. Baiklah, itulah pemaparan aksi nyata dari Pak Riki. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan, kritik serta sarannya kepada Pak Riki? Atau Bu Desi boleh tanya. Boleh tanya. Ya, Bu Mary. Ibu Mary, kepada Bu Mary, kami persilakan.
ada akhlak mulia dan pembelajaran yang menyenangkan. Akhlak mulianya tadi melaksanakan 5S. Nah, yang saya tanyakan 5S ini apakah saat pas anak kedatangan siswa di sekolah atau salam sapa ini juga di kelas pada saat awal mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dalam pelaksanaan pembelajaran tadi Pak Rifki juga menggunakan ice breaking ya. Jadi sebenarnya saya juga melakukan kegiatan ice breaking itu. Alhamdulillah dengan kegiatan kita Lokakarya ini saya terbuka bahwa anak SMA ini kan dibilang agak kaku. Jadi bagaimana cara saya supaya lebih menyenangkan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan ice breaking yang Pak Rifki lakukan itu apakah pada saat pendahuluan pembelajaran atau ada bagaimana pelaksanaannya gitu. Untuk waktu pelaksanaan pembelajaran tentu menggunakan model pembelajaran tertentu. Apakah itu tidak memakan waktu atau mengganggu kegiatan inti dalam pembelajaran? Terima kasih untuk Pak Rifki. Baiklah, kepada Pak Rifki, apakah ingin langsung menyampaikan jawaban atau ya langsung? Terima kasih Bu Tommy. Jadi untuk penerapan 5S itu saya lakukan sebelum masuk anak-anak sebelum masuk gerbang, lalu selanjutnya saat masuk ke dalam kelas. Karena sebelum masuk kelas kami menerapkan habis dulu di depan kelas lalu masuk ke pelajarannya. Dan penerapan ice breaking itu kan saya terapkan biar anak itu tidak terganggu saat belajar, Pak Bu. Jadi itu jadi di celah-celah kita ambil ice breaking sedikit seperti atau bertepuk atau ini. Lalu kalau budak sudah fokus lagi, anak sudah fokus lagi, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Jadi fokusnya sudah kita angkat. Sepertinya misalnya sudah terlalu jenuh anak itu kan atau orang apalagi jam rawan mulai jam 11, 12 itu kan jam rawan. Jadi kita ambil jam-jam seperti bertepuk seperti ini apa ini saya ngomong Pak Yani ada sekarang banyak bertepuk. Ya, jadi dia sebagai kantor tadi menyemangatkan lagi di saat belajar kepada saya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya yang kepada Pak Jari? Silakan. Saya sedikit saja Pak. Tadi kan ada belajar memakai pipa. Pipa bekas saya. Nah, saya ingin bertanya, pipa bekas itu kan artinya agak sulit Pak didapatkan, apalagi setiap dibawa oleh siswa sendiri kan. Bagaimana solusi Bapak untuk menggantikan pipa jika anak tersebut tidak ada? Karena tidak mungkin di setiap rumah anak-anak kita punya pipa. Apakah mereka harus memotong pipa yang di suatu bangunan dulu? Terima kasih Pak. Itu saja. Ya, kepada Pak Rifki, bersilakan. Gimana sih Pak? Ya bagus sekali. Jadi oke, setiap rumah itu tidak mungkin ada. Jadi sebelum kita masuk di materi selanjutnya, kita arahkan dulu anak-anak. Pasti di rumah mereka kan nggak ada pipa benar. Jadi kita arahkan, tolong carikan pipanya ke tempat barang rosokan. Nah seperti itu. Karena di wilayah Rompet Rawamangun ini tempat rosokan paling banyak. Ini menampung ini. Apalagi kalau sertifikasi kita sebenarnya Pak. Jadi saya arahkan ke situ daripada dia motor pipa di rumahnya mana dulu ya. Jadi saya arahkan dulu anak-anak tolong minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita bawa pipa untuk permainan ini sedikit. Pak, pipanya cari kemana? Jangan usah ini mungkin di rumah kalian tidak ada pipa. Jadi tolong dicarikan di tempat bahan bekas. Terima kasih Pak Jadi. Mungkin inilah pemaparan dari aksi nyata Pak Rifki. Selanjutnya kepada Pak jika ingin menyampaikan kepada Pak Rifki, silakan. Oke Pak, boleh salam ya.
Mau tanya Pak, kira-kira langkah perumusan visi itu Bapak menggunakan pendekatan apa? Pendekatan bagja. Pendekatan bagja. Kalau boleh tahu B yang pertama adalah Buat pertanyaan. buat pertanyaan utama. Nah kira-kira pertanyaan apa yang Bapak buat dari keresahan-keresahan yang Bapak rasakan dan Bapak ingin berperubahan? Pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana cara saya buat anak itu biar pembelajaran itu tidak membosankan. Oke, benar Pak. Aksinya Pak? Jadi dalam permainan kecil tadi Pak, dengan Nah dapatnya Bapak ide potongan-potongan pipa itu dari mana Pak? dari pembelajaran ice trekking kemarin kita kemarin kan main nyari bola itu kan, Iya. jadi dapat ide itu dipakai bagaimana cara membuat pipa sampai seperti itu. Maksudnya Bapak mempelajarinya dari YouTube misalnya atau membaca referensi misalnya? Dari pembelajaran lokas Satu. lokas. Oke, jadi pengalaman Pak ya? Pengalaman dengan seperti dia. Oke, nah selanjutnya Pak A itu kira-kira apa? A Ambil pelajaran. ambil pelajaran. Kira-kira pertanyaan yang muncul di tahapan ambil pelajaran itu apa? Jadi pembelajaran yang kita manfaatkan itu efektif atau tidak Pak? Efektif. Ya, alhamdulillah pembelajaran yang sesuai itu. Artinya sudah terbukti ya, sudah terbukti. Nah tindakan yang Bapak lakukan Video yang video sebenarnya dia permainan aja Pak. Jadi sudah ini kan video yang saya permainan. Oke, nah begitulah Bapak Ibu. Jadi maksudnya bagaimana cara kita membuat visi prakarsa perubahan? Nah, ada metodenya. Jadi pendekatan inklusi apresiatif itu dengan pendekatan bagja. Buat pertanyaan pertama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan kemudian baru atur eksekusi. Nah, jadi itu benar kami pikirkan Pak. Jadi kita merenung dulu kira-kira apa yang perlu saya perbaiki dari diri saya. Saya melihat siswa-siswa ini mulai bosan, maka muncul pertanyaan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa agar siswa itu lebih sekolah lagi. Bapak Devi, Pak Kaderansi, berdiskusi dengan tanggung jawab. Nah, kemudian ditemukan. Nah, rupanya Bapak melihat, oh kemarin pengalamannya Pak Dodi sudah berhasil membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah, belajar dari pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman yang sudah diterapkan oleh guru-guru atau orang-orang lain yang sudah berhasil menerapkan itu. Nah, kemudian Bapak gali mimpi. Oh, rupanya kalau diterapkan itu berhasil, Pak. Nah, Bapak berpikir dulu, gimana ya tekniknya? Nah, maka Bapak belajar lagi, belajar dengan yang bersangkutan. Apa kemarin belajar dengan Pak Dodi, Pak? Belajar dengan Pak Dodi dengan teknik sebenarnya. Mengingat-ingat Pak. Mengingat. Oke, kalau bisa nanti Pak tindak lanjutnya belajar dengan Pak Dodi. Nah, bagaimana teknik-teknis agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan, gitu Pak ya? Nah, saya akan dulu Pak Dodi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya, kalaulah seluruh guru yang ada di sekolah kita itu memiliki visi prakarsa perubahan, yakin dan percayalah visi sekolah kita akan terwujud. Nah, dan kemudian profil pelajar-pelajar Pancasila itu akan terwujud. Nah, misalnya Pak Rifki dia berorientasi bagaimana siswanya itu kreatif. Dan Pak Fauzi bagaimana caranya siswa itu terwujud siswa yang memiliki akhlak, gitu Pak. Nah, begitu juga dengan Pak Robi. Pak Robi ingin siswanya itu berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian bergotong royong. Kalaulah kita di sekolah itu bekerja sama mewujudkan itu, nah pasti yang diidam-idamkan oleh tujuan pendidikan kita, profil pelajar Pancasila itu akan terwujud upaya ini. Nah, maka penting bagi kita di satuan pendidikan itu untuk berkolaborasi dan berkomunikasi bagaimana kita mewujudkan visi sekolah. Jadi demikian Bapak Ibu,
sesi yang pertama ini kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pertama, setiap guru harus memiliki visi dan visinya itu harus berkontribusi untuk mewujudkan visi sekolah. Ada dari Pak Dede kira-kira kesimpulan untuk sesi pertama ini Pak? Bapak sudah belajar tentang visi untuk penggerak, kira-kira bisa Pak? Jadi kesimpulan yang saya mulai Pak terkait pembelajaran kita hari ini, bahwa dalam menciptakan prakarsa perubahan itu tentunya kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama kepala sekolah, karena visi itu kan harapan kita sebagai guru, harapan murid dan harapan sekolah serta harapan bangsa Indonesia. Jadi perlu koordinasi antar warga sekolah yang pertama. Yang kedua, dalam menentukan visi itu kita harus memperhatikan lingkungan sekolah kita Pak. Karena percuma kalau kita visinya seperti di kota-kota, nanti kemampuan sekolah kita tidak sampai ke sana, maka visi tersebut hanya wacana ya, hanya wacana saja. Dan yang terakhir, prakarsa perubahan itu berarti sesuatu yang positif dari sekolah kita angkatkan, kita buat strateginya biar lebih menonjol lagi. Dengan begitu, sesuatu prakarsa perubahan itu jangan cuma sebatas kita sebagai CGT saja, tapi kita melakukan juga dengan rekan-rekan kita agar mereka memahami apa sih prakarsa perubahan yang perlu kita lakukan, ya, apa sih aset-aset sekolah yang perlu kita kembangkan lagi. Dengan begitu, visi yang telah kita canangkan, visi yang telah kita prakarsai itu akan berjalan sesuai dengan harapan bersama. Itu saja. Terima kasih. Oke, marilah kita akhiri sesi pertama ini Bapak Ibu dengan bertepuk tangan.